Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, di kantong saya ini OB-OB menjelma menjadi pengusaha-pengusaha raksasa karena impiannya, Ustaz. Karena impiannya haji, karena impiannya. Begitu dia masuk ke kantornya, tidak pernah dia berpikir bahwa dia OB, nggak pernah. Orang-orang hebat yang begitu. Begitu dia masuk kantor, dia selalu punya rasa tomorrow will be mine. Besok ini kantor jadi punya saya. Banyak Pak yang begitu Pak. Pedagang-pedagang yang melokalisir dirinya sendiri adalah pedagang-pedagang yang selalu melihat dirinya, tidak melihat impiannya. Makanya di tahun ke tahun di situ aja, lapaknya cuma di situ. Para pemirsa, ini kalau kita ikuti Yusuf Mansur, kita bisa geleng-geleng kepala gitu. Di saat dia sudah mulai terjepit hampir di segala lini, itu dia nggak pernah tuh kata menyerah gitu. Masih aja berhalu-halu. Halu-halu Yusuf Mansur yang terakhir itu adalah dia mengatakan begini. Dia memberi motivasi ya, kepada para office boy, OB-OB katanya harus jadi pengusaha. Ya sampai di situ tentu saja baik jadi pengusaha. Dia mengatakan office boy yang sudah dengarin ceramah saya akan jadi pengusaha. Karena di dalam pikirannya dia tidak terpikir lagi menjadi office boy. Ya sampai di situ orang semua juga setuju. Mana ada orang susah terus-terusan pengen susah, ya nggak ada. Orang susah tuh ingin berubah nasibnya. Yang salah dari cerita Yusuf Mansur itu, orang kan dari situasi minus atau zero, katakanlah dalam bahasa top itu untuk menjadi hero itu kan perlu ada step-step yang harus dilewati. Gitu. Nggak bisa dong hari ini mengikuti ceramah Yusuf Mansur, lantas besok orang akan langsung menjadi pengusaha, yaitu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Nah Yusuf Mansur sengaja memotivasi orang begini ini, tujuannya bukan orang untuk jadi pengusaha. Dia cuap-cuap begitu, tujuannya apa gitu. Supaya motor-motor para office boy itu diserahkan gitu. Satu modal motor ente nggak mau berkorban untuk jadi orang kaya, menjadi pengusaha, menjadi konglomerat kan gitu ceritanya. Dipilihnya lah tempat itu nanti di tempat-tempat yang masjidnya masjid wah, katakan misalnya di MNC, masjid di daerah Menteng sana gitu, yang punya koneksi dengan Yusuf Mansur. Nah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah para office boy ini, ya, karena bahasanya office boy ya kita ikuti aja. Office boy ini datang membawa pakai sepeda motor, nanti pulangan jalan kaki. Itu fakta loh. Nanti dijanjikan orang ini dikasih umroh, ya itu nggak ada, cerita kosong. Cerita kosong. Setelah sepeda motor ini diraup, kata Yusuf Mansur nih, siapa yang bersedekah sepeda diganti sepeda motor. Siapa yang bersedekah sepeda motor nanti dalam jangka 10 hari. Paling lama 40 hari. Diganti Allah, gitu bahasanya. Diganti Allah. Sedekah motor dapat kijang. Dilala ada jemaah saking percayanya, usahanya usaha kecil-kecilan. Dia kredit itu mobil kijang gitu. Dia serahin itu ke Yusuf Mansur. Setelah kreditnya lunas, dia nyicil nih. Minjam mobilnya gak boleh. Terakhir hidupnya susah gitu. Dia datanglah Ustaz. Pinjam dong 5 juta. Minjam 5 juta nggak dikasih. Karena dalam pikiran Yusuf Mansur ini mangsa-mangsa semua ini. Jadi dia ibarat serigala gitu. Serigala yang hadir di tengah domba-domba. Ini domba-domba gemuk, domba setengah gemuk, domba kurus. Pokoknya domba semua. Bagi serigala lapar, domba itu santapan gitu. Nah, Yusuf Mansur itu kan seperti serigala itu. Yang berbaju atau berbahasa ustadz, berbahasanya agama. Cerita nih office boy yang sudah ikut sejadi pengusaha. Sekarang kalau kita mau
uji dan alat bukti. Siapa yang sudah jadi pengusaha, yang backgroundnya office boy, karyawan tetap, kemudian mendengarkan ceramah Yusuf Mansur, dia sekarang jadi pengusaha. Siapa? Siapa? Pasti jawabannya nggak ada. Pasti jawabannya omong kosong. Orang untuk jadi pengusaha itu kan perlu ada lah ya, milieu yang harus diciptakan. Ada lingkungan, kemudian dimulai dulu dari usaha kecil-kecil, naik sampai menjadi besar gitu. Nggak ada tuh sekali dengerin ceramah, lantas orang jadi pengusaha. Waduh, kalau memang begini, Nabi Muhammad itu aja, itu 23 tahun untuk merubah kebiasaan masyarakat. Ini sekali dengerin ceramah Yusuf Mansur, orang jadi pengusaha. Lucu banget gitu. Karena yang mau dicapai itu Mansur nggak peduli lo jadi pengusaha, mau jadi gembel, nggak ada urusan. Yang penting sepeda motor yang lo bawa tinggalin. Itu yang penting. Sepeda motor tinggalin. Kalau perlu jual sapi di kampung, uangnya kasih ke Yusuf Mansur. Dan itu terjadi. Saya nggak ngada-ngada ini. Itu terjadi. Itu terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat, ada misalnya office boy mendengarkan ceramah Yusuf Mansur dia jadi pengusaha, itu hanya cerita orang berhalu-halu lah gitu. Berhalusinasi. Sebab ya kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa gitu atau sejarah suku, untuk menjadi pengusaha itu perlu latihan kehidupan atau pengalaman hidup dan latihan mental, ujian keberanian dan segala macam gitu. Baru bisa jadi. Karena itu dalam piramida sosial masyarakat, yang jadi pengusaha itu sedikit. Yang umum banyak itu ya jadi karyawan. Nah, ini oleh Yusuf Mansur, office boy, yang dia sasar itu. Karena itu paling gampang dipengaruhi. Kalau anak-anak sarjana ekonomi misalnya jadi pengusaha, ya dia ketawain itu. Karena anak-anak sarjana ekonomi ngerti bagaimana cara menjadi pengusaha. Cuma mereka menghadapi gap, social gap kah atau environmental gap, dia kan terjadi. Misalnya dia tahu barang yang laku, tren sekarang ini usahanya apa di era digital. Cuma dia kan terkendala proses permodalan gitu. Nah ini dia cari tuh office boy. Kalau office boy ini kan dia nggak banyak pertimbangan ini. Dikasih cerita halu-halu ini seolah-olah iya gitu. Saya pernah itu ngomong, kok kamu percaya? Dia bilang kali aja nih, kali aja terjadi gitu. Ya kalau kali aja terjadi ya sudah lanjutkan. Tapi jangan menyesal nanti kalau terjadi nggak kali aja gitu. Itu kali aja Pak gitu. Kali aja kita jadi pengusaha gitu. Kalau pengusaha itu nggak mungkin terjadi kali aja. Itu terjadi menurut kesadaran real gitu. Kalau bicara duit itu bicara real. Nggak bisa dong angka-angka itu, tulisan itu jadi benar gitu. Nggak bisa. Dan Yusuf Mansur itu yang disasar sama dia. Nah sekarang orang-orang itu sudah nggak percaya sama dia. Tapi Yusuf Mansur dengan muka apa lah ya? Muka apa namanya? Muka tembok kali ya. Dia maju aja terus. Wow, dengarin itu cerita seorang udah jadi pengusaha. Coba cek di mana gitu. Pernah itu YIS Al-Azhar gitu. Youth Islamic Study Club kalau nggak salah itu apanya. Itu pernah itu ngundang Yusuf Mansur bagaimana mentraining jadi pengusaha. Sekali doang pertemuan. Katanya beberapa hari itu mau di training. Yang dia training apa? Bagaimana cara sholat duha, bagaimana cara berzikir, cara qiyamul lail, harus qiyamul lail, nanti akan datang duit dari langit. Bubar itu. Bubar pertemuan nggak diundang-undang lagi dia. Nah ini salah satu contoh gitu. Nah di mana-mana sekarang itu rumusan atau teori jurus-jurus Yusuf Mansur itu orang nggak bisa terima. Kenapa? Karena nggak bisa diwujudkan gitu. Ini office boy yang kata itu dulu itu yang pernah dia sikat sepeda motornya, dia kuras tabungannya. Ada yang sudah pelihara sapi sebagai simpanan kalau di kampung kan begitu. Dia beli sapi,
beli kambing, itu kan nambah itu. Beranak segala macam, itu dia jual. Jual itu. Supaya terwujud impiannya menjadi pengusaha. Kalau pengusaha kan jadi orang kaya itu. Coba masyarakat bawah itu saya ingin nasibnya berubah. Siapa bilang orang miskin tidak ingin berubah? Nggak ada. Orang gila aja mau berubah. Kalau nggak mau tahu, kalau mau uji nih, coba orang gila itu. Orang-orang yang sudah nggak pakai pakaian gitu. Mandi sudah nggak. Tanya duit, dia masih tahu duit itu. Pak Oga, coba kasih cepek sekarang ini. Marah dia itu tuh. Minimal apa-apa harus kasih kalau lewat di jalan itu Rp1.000. Itu pun 1.000 udah jarang uang sekarang nih. Minimal 2.000. Dulu kan terkenal cepek dulu kan begitu kan. Coba sekarang kasih cepek. Nggak ada harganya. Dan orang tahu semua. Jadi Yusuf Mansur sekarang ini mencoba menjual cerita-cerita yang sudah nggak masuk akal itu. Dan pasarnya itu sudah mulai terjepit. Gitu. Tapi dia nggak mau peduli. Setiap dapat kesempatan dia ingin mencari, mengumpulkan sedekah. Allah. Begitu. Begitu nggak terbukti, salah ente. Aneh nggak mau tahu. Hilang dia. Jadi hal ini menyadarkan masyarakat, pengalaman hidup itu menyadarkan masyarakat, apapun janji orang, kalau nggak terbukti, itu mereka nggak percaya. Gitu. Dan Yusuf Mansur sekarang ini telah menebarkan janji-janji palsu yang nggak bisa diwujudkan. Marilah kita berhati-hati agar tidak tertipu oleh orang-orang yang menjanjikan baju, sementara baju itu adalah hasil curian dari orang-orang yang telanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.